Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Fahlevi, dengan NIM 19070250005 akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk badan usaha. Nah, itu pembahasannya yang pertama ada perusahaan seseorang, firma, perseroan komanditer atau sisi, perseroan terbatas, perusahaan negara, perusahaan pemerintah, koperasi, dan yang terakhir ada yayasan. Yang pertama, ada perusahaan seseorang, pengertiannya perusahaan yang diawasi, dikelola oleh seorang, di mana seorang tersebut memperoleh semua keuntungan perusahaan dan juga menanggung semua resiko yang timbul dalam kegiatan perusahaan tersebut. Nah, contoh perusahaan seseorang itu ada usaha catering atau rumah makan. Ciri-cirinya yang pertama, proses pembuatannya mudah, pemilik perusahaan adalah perseorangan atau keluarga, lalu modal tidak terlalu besar dan menggunakan aset pribadi, sistem pengelolaannya cukup sederhana, lalu tanggung jawab dan tugas pemilik usaha tidak terbatas, lalu keberlangsungan usaha bergantung pada pemilik usaha dan juga nilai penjualannya relatif kecil. Nah, untuk perbedaannya itu tidak dikenakan pajak biasanya. Lalu pemilik turut memegang manajemen sehingga dapat diawasi langsung, lalu biaya pengolahannya rendah, lalu proses administrasi hukumnya tidak terlalu kompleks atau tidak terlalu ribet. Ya. Lalu yang kelima ada pembentukan perusahaan ini relatif cepat. Lalu jika ada kerugian, kompensasi kerugian itu dimasukkan dalam perhitungan pajak penghasilan pemilik. Lalu ada keseluruhan laba menjadi milik perseorangan, lalu prinsip milik menjadi dasar pengambilan keputusan, lalu pemilik usaha bebas dan fleksibel dalam mengambil keputusan, tidak perlu membuat laporan keuangan yang dapat bocor ke pesaing, lalu ada minim peraturan, dan terakhir ada lebih mudah mendapatkan kredit karena jaminannya berasal dari modal usaha dan kekayaan pribadi. Kedua, ada firma. Itu pengertiannya suatu bentuk perkumpulan usaha yang didirikan oleh orang dengan menggunakan nama bersama. Nah, itu biasanya di dalam firma semua anggota mempunyai tanggung jawab penuh, baik diri sendiri maupun bersama-sama terhadap utang-utang perusahaan pada pihak lain. Nah, bila terjadi kerugian akan ditanggung bersama, nah bila perlu dengan seluruh kekayaan pribadi. Nah, jika salah satu anggota firma itu keluar, otomatis firma bubar. Nah, contoh dari firma ini adalah perusahaan firma Vans yang bergerak dalam bidang sepatu. Jadi ciri-cirinya pertama, tanggung jawabnya tidak terbatas atas seluruh resiko yang terjadi. Itu para sekutu ikut aktif dalam mengelola perusahaan, lalu biasanya anggota firma sebelumnya sudah saling kenal dan mempercayai satu sama lain. Lalu keempat, akan selesai bila salah satu anggota mengundurkan diri dari anggota maupun meninggal dunia. Selesai di sini dalam artian perusahaan tersebut. Lalu yang kelima, dalam sebuah kegiatan usaha menggunakan nama bersama, lalu ada perjanjian sebuah firma dapat dilakukan di hadapan notaris, lalu yang ketujuh adanya sebuah tanggung jawab dalam resiko kerugian yang tak terbatas, lalu setiap anggota melakukan sebuah perjanjian dengan pihak lain dapat melakukan perjanjian. Lalu ke-9, setiap anggota memiliki hak menjadi seorang pemimpin. Nomor 10, jika ada hutang tidak terbayar, maka pemilik wajib melunasi menggunakan harta pribadi. Perbedaan yang pertama, kemampuan keuangannya yang lebih besar, prosedur pendirian yang mudah, status hukum jelas karena ada undang-undangnya, kemampuan manajemen firma itu biasanya lebih besar karena pembagian kerja antara para anggota. Kelima, ada keputusan lebih baik karena dirundingkan oleh
sama anggota, lalu yang terakhir ada lebih mudah memperoleh modal dan pinjaman modal. Lalu sini ada perseroan komanditer atau CV, pengertiannya suatu persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang yang masing-masing anggota memiliki tanggung jawab menyerahkan jumlah uang dalam jumlah yang tidak perlu sama. Nah, di sini dalam artian perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, di mana 2 orang ini yang satu untuk mengelola perusahaan tersebut, yang satu cukup menanamkan modalnya saja. Itu secara singkat, pengertian dari CV. Lalu contoh dari CV itu sendiri ada CV tunas muda. Ciri-cirinya ya tadi, didirikan oleh 2 orang atau lebih, yaitu biasanya terdapat sekutu aktif dan juga sekutu pasif. Nah, sekutu aktif itu mengelola perusahaan, sekutu pasifnya itu hanya menanamkan modal. Yang kelima hanya boleh didirikan oleh WNI. Lalu yang keenam itu modal pendiriannya tidak ada batasan minimal, lalu syaratnya itu cenderung lebih mudah, lalu diakui secara legal, dan yang terakhir ada mudah untuk mendapatkan kerjasama dengan lembaga resmi lain. Lalu perbedaannya yang pertama, ada proses pendiriannya yang relatif mudah, lalu yang kedua kemampuan untuk mengelola bisnisnya itu dalam bentuk CV umumnya baik, lalu bentuk CV cenderung lebih mudah diperoleh dari bank karena lebih mudah dipercaya. Lalu yang keempat ada CV ini biasanya lebih mudah dikembangkan karena manajemennya diisi oleh para profesional. Lalu yang kelima, resiko perusahaan ini dapat dibagi oleh para sekutu. Lalu berlanjut ke perseroan terbatas atau PT, pengertiannya itu ada suatu badan yang mempunyai kekayaan, hak, dan kewajiban yang terpisah dari yang mendirikan dan juga yang memiliki. Yang mendirikan ini orang yang mendirikan perusahaan ini dari awal hingga terbentuknya perusahaan, dan yang memiliki ini maksudnya yang orang yang menanamkan modal atau sahamnya ya kepada perusahaan yang akan didirikan oleh orang lain. Nah, jadi contoh perusahaan terbatas ini ada PT Indofood Tbk. Tbk di sini artinya terbuka dalam artian kita dapat menanamkan saham tersebut ke perusahaan ini. Ciri-cirinya itu profit oriented atau mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan, lalu ada fungsi ekonomi dan komersial. Nah, biasanya ini PT memiliki fungsi untuk menjalankan ekonomi dan juga fungsi komersial. Lalu modalnya dari saham dan obligasi. Lalu tidak ada fasilitas negara, jadi full dibentuk oleh para pemilik saham tanpa ada keterlibatan oleh negara. Lalu ada RUPS atau rapat umum pemegang saham. Ini biasanya kekuasaan tertinggi dari perusahaan terbatas ini. Lalu tanggung jawab pemilik dari para saham atau investor. Lalu pembagian hasilnya ini ciri-cirinya itu pembagian hasil ya, semua keuntungan yang didapat dari penjual oleh para pemilik saham yang diberikan dalam bentuk dividen. Ini berarti ada pembagian hasil dari keuntungan yang didapat. Lalu yang ke-8 ada dipimpin oleh direksi. Nah, perbedaannya ini para pemilik saham juga bertanggung jawab dengan modal yang ditanamkan saja. Jadi para pemilik saham ini juga ikut bertanggung jawab itu dari perusahaan yang sudah dia tanamkan sahamnya. Namun tanggung jawab ini tergantung dari seberapa banyak saham yang kita tanamkan. Tuh. Lalu yang kedua itu keberlangsungan perusahaan sebagai badan hukum lebih terjamin. Nah, karena tidak tergantung pada beberapa pemilik walaupun pemilik dapat berganti-ganti. Yang ketiga, mudah untuk memindahkan hak milik dengan menjual saham kepada orang lain. Keempat, ada mudah memperoleh tambahan modal untuk
memperluas usahanya. Lalu ada perusahaan negara, itu pengertiannya perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang modelnya secara menyeluruh dimiliki oleh negara. Nah, jika ada hal-hal khusus, kecuali jika ada hal-hal khusus berdasarkan undang-undang. Nah, tujuannya itu untuk membangun ekonomi nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur. Itu contoh dari perusahaan negara ini ada salah satunya PLN atau perusahaan listrik negara. Nah, ciri-ciri dan perbedaannya itu yang pertama sumber pendapatan negara dikuasai sepenuhnya oleh negara dan resiko sepenuhnya ditanggung oleh negara, lalu menyediakan dan melayani kebutuhan rakyat ataupun masyarakat serta untuk kepentingan umum dan publik. Nah, terakhir ada operasionalnya diawasi, dikontrol dan dikuasai oleh negara. Nah, ini kita lanjut ke perusahaan pemerintah. Nah, bentuk perusahaan pemerintah lain yang ada di Indonesia itu biasanya ada Persero, Perum atau perusahaan umum, perusahaan jawatan atau pekerjaan, dan perusahaan daerah atau PD. Nah, biasanya untuk Persero dan perusahaan terbatas atau PD itu merupakan perusahaan yang mencari keuntungan bagi negara. Jadi, Persero dan PD ini hanya untuk profit atau keuntungan bagi negara, bagi suatu negara gitu. Nah, sedangkan untuk Perum dan Perjan, nah itu bukanlah semata-mata mencari keuntungan finansial, nah melainkan untuk melayani kepentingan umum dan publik gitu. Nah, contoh dari perusahaan pemerintah ini biasanya ada perusahaan umum nasional atau Perumnas. Nah, ciri-ciri dan perbedaannya itu yang pertama sumber pendapatan bagi pemerintah dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah. Lalu yang ketiga ada resiko sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Nah, ini yang keempat yang sudah saya jelaskan tadi, menyediakan dan melayani kebutuhan rakyat serta kepentingan umum dan publik. Lalu yang kelima ada operasionalnya diawasi, dikontrol dan dikuasai oleh pemerintah. Kita lanjut pada koperasi. Nah, koperasi itu pengertiannya bentuk badan usaha yang bergerak di bidang ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang bersifat murni, pribadi, dan tidak dapat dialihkan. Nah, contoh koperasi itu di sini salah satunya ada Koperindo. Nah, ciri-cirinya itu keanggotaannya itu bersifat sukarelawan, itu tanpa ada paksaan. Lalu kekuasaan tertingginya ada pada rapat anggota itu. Lalu koperasi itu berasaskan kekeluargaan dan bersifat non kapitalis. Nah, maksudnya itu sisa hasil usaha tidak berdasarkan dari besarnya modal yang ditanamkan oleh anggota, melainkan itu berdasarkan dari jasa yang diberikan dari anggota kepada pihak koperasi. Lalu yang terakhir ada berdasarkan prinsip swadaya, swakerta, dan swasembada. Artinya prinsip swadaya itu prinsip usaha sendiri. Kalau untuk prinsip swakerta itu prinsip buatan sendiri, dan prinsip swasembada itu artinya prinsip kemampuan sendiri. Nah, perbedaannya itu yang pertama ada mengutamakan kepentingan anggota, lalu anggota koperasi berperan sebagai produsen dan konsumen. Lalu yang ketiga ada dasar sukarela dan terbuka, itu lalu laba atau keuntungan untuk kepentingan anggota, lalu ada badan usaha yang tidak sesuai dengan sikap bangsa Indonesia. Maksudnya badan usaha yang sesuai dengan sikap bangsa Indonesia karena berasaskan kekeluargaan yang tadi. Lalu dan juga ada membantu masyarakat pendapatan rendah. 7, setiap anggota memiliki hak suara yang sama dan memiliki kemudahan dalam mendapatkan modal usaha. Yang 9 ada besarnya simpanan wajib dan simpanan pokok tidak memberatkan anggota. Lalu ada yang ke-10, meningkatkan kesejahteraan anggota, bukan untuk mencari keuntungan. Nah, materi yang terakhir itu ada yayasan. Pengertiannya itu suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan oleh undang-undang. Nah, contoh dari yayasan itu sendiri salah satunya ada
Yayasan Putra Sampurna Foundation. Nah, ciri-cirinya itu yang pertama didirikan oleh satu orang atau lebih dengan cara memisahkan sebagian harta kekayaan pendiriannya menjadi awal kekayaan yayasan itu. Kedua, struktur organisasinya itu tidak punya anggota, namun terdiri atas pembina, pengurus yayasan, dan pengawas yayasan itu sendiri. Lalu yang ketiga, sumber kekayaan yayasan biasanya berasal dari sumbangan atau bantuan yang tidak terikat. Nah, itu seperti wakaf, hibah, wasiat, sumbangan masyarakat, sumbangan pemerintah, dan bantuan dari luar negeri, dan ada perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan atau peraturan undang-undang yang berlaku. Nah, ini perbedaannya. Pertama, membantu dalam bidang sosial dan juga meringankan beban masyarakat dalam permasalahan kemanusiaan, lalu fokus kegiatannya pada kegiatan yang berbasis religius atau agama. Nah, ini sedikit penjelasan juga. Biasanya yayasan itu hanya bergerak dalam bidang tiga ini, bisa tiga ini maupun salah satunya gitu. Jadi ada beberapa yayasan yang hanya bergerak dalam bidang sosial ataupun bidang kemanusiaan atau bidang kemanusiaan atau bidang keagamaan maksudnya. Nah, namun ada juga yayasan yang bergerak dalam tiga aspek bidang ini. Lalu kita lanjut untuk mengumpulkan dana dan bantuan dari masyarakat dan lembaga-lembaga resmi lain untuk disalurkan kepada masyarakat yang kurang beruntung. Lalu ada yayasan tidak mengenal pewaris terkait asetnya. Lalu yang keenam, ada organ yayasan tidak boleh merangkap sebagai direksi dan komisaris pada badan usaha yang didirikan. Oke, cukup sekian penjelasan materi dari bentuk-bentuk badan usaha dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.